Halo, em, Cancer. Wah, Cancer ya, Cancer. Halo juga, Crosswatcher yang lagi memantau Cancer. Ini general reading. Energi banyak orang yang punya birth chart Cancer. Jadi bisa cocok, bisa tidak ya. Bisa beberapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat aja dan lebih menyerahkan apapun sama Yang Maha Kuasa. Oke? Yang mau personal reading, konsultasi coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu ya. Baiklah. Langsung aja. Jadi kita mau lihat energi ya, tentang yang ditakdirkan untukmu. Cancer, orang yang dealing dengan Cancer, siapapun yang berkaitan dengan Cancer ya. Kita lihat yang ditakdirkan untukmu. Oke, thank you. Wah, tuh wah. Ini wah sih aku ngelihatnya ya. Jadi ini tentang memaafkan ya. Aku ngerasa kamu ditakdirkan sebagai orang yang pemaaf, orang yang mau memaafkan, mau mengampuni orang lain, mengampuni kesalahan orang lain. Ya pokoknya memaafkan gitu. Berarti kamu tuh orangnya penyayang, penuh cinta, ya penuh kasih sayang. Sebenarnya seperti itu ya. Dan aku ngerasa terkadang kita itu perlu memaafkan karena kita seperti bisa bercermin ya dengan orang. Kayak misalnya seseorang yang kita sayangi, yang kita cintai, itu tidak selalu sesuai dengan harapan kita, tidak selalu sesuai dengan ekspektasi ya. Kadang ada aja hal-hal yang membuat kita terluka, sakit hati, kecewa, marah gitu. Tapi ya kita bercermin juga dengan orang itu bahwa ya kita pun pernah bikin kesalahan gitu. Jadi kalau kita ngelihat seseorang itu bikin salah, ya udah kita saling bercermin gitu ya. Ya mungkin nih orang bikin kesalahan, ya karena gue juga kayak gitu. Nah misalnya ya kan. Atau ya kita sama-sama manusia biasa. Kita sama-sama orang yang bisa bikin dosa. Kita sama-sama orang yang bisa ya membuat orang terluka gitu ya. Jadi kadang itu sih alasan kita bisa memaafkan orang atau siapapun ya. Jadi aku ngerasa kamu bisa membuat hal kayak gitu. Dan aku ngerasa sebenarnya ini beberapa ya. Ada yang ditakdirkan kayak orang yang kita tuh bisa mengetahui ini itu. Atau bisa merasakan banyak hal. Apalagi Cancer elemen air itu kan punya intuisi tajam ya. Cancer elemen air itu kan punya kata hati yang kuat gitu. Bahkan banyak firasat kamu itu yang benar ya. Banyak sebenarnya hal-hal yang kamu rasakan itu ya sesuai kenyataan sebenarnya. Tapi di sini kamu tuh banyak memendam ya. Aku ngerasa banyak elemen air termasuk Cancer itu suka memendam.
Jadi misalnya kita kalau ngelihat seseorang, dia ada baiknya, ada buruknya. Ya kalau dia baik, ya kita senang gitu. Tapi ya pendem aja. Masa kita puji, kan gengsi gitu. Atau kalau ada orang buruk, ya dia buruk banget misalnya. Ya gue nggak suka ya. Tapi ya gue nggak enakan ngomongnya, misalnya gitu, ya kan? Nah itulah maksudnya. Jadi ya ada sih hal-hal yang membuat kita tuh memendam. Kayak tingkah laku seseorang itu ada yang menyakitkan, ya udah kita simpan sendiri, kita pendam sendiri. Padahal bisa aja kita bilang ini bilang itu, tapi kayak ya memendam. Beberapa kalian ada gitu ya. Atau ini vice versa, bisa dealing dengan orang seperti itu. Ya kalau mirroring ya mirip gitu guys ya. Kalau kita mirror, kita cerminan ya dia cerminan kita gitu. Makanya ini kuat banget. Ya banyak Cancer punya koneksi spiritual, banyak Cancer punya koneksi twin flame atau twin flame soulmate gitu ya. Ya ada sih, oke. Dan aku ngerasa ini beberapa kalian mungkin ada orangnya kayak ya mungkin kayak dikira gengsi ya untuk mengungkapkan sesuatu. Tapi ya ini ada sebenarnya yang mempunyai unsur nggak enakan ya. Atau ada rasa-rasa takut, rasa-rasa khawatir, ya rasa-rasa kayak aku nggak mau kepedean gitu. Misalnya nih Kak, ya gue tahu ya nih orang suka sama gue tahu nih orang cinta sama gue, tapi kayak ya gue nggak mau kepedean aja. Gue nggak mau terlalu pede, nggak mau terlalu percaya diri misalnya. And then kemudian kayak ya gue tahu nih orang lebih dari gue, tapi ya udah gue diem aja gitu. Ada sih rasa-rasa kadang bisa malu, bisa insecure, ya bisa minder kalau orang itu lebih dari kita. Atau ya kita ini kadang ngerasa ya aku apalah gitu ya kan, dia tuh bisa sama yang lain, atau dia lebih dari aku atau gimana gitu, ya aku apalah. Nah kadang ada rasa-rasa gitu ya, kita mau membandingkan hidup kita sama orang ya. Jadi kayak ya itu membuat kita insecure, minder, malu, atau memang kita punya luka gitu dan orang nggak tahu ya. Misalnya kayak aku di masa kecil aku suka dibully gitu. Aku di masa kecil ya didikan orang tua aku gini gitu, didikan keluarga, omongan teman, omongan saudara kayak gini kayak gitu. Jadi kayak itu membentuk karakter aku jadi insecurean gitu loh, minder, malu, atau ya aku nggak suka ada di situasi yang kayak menyudutkan aku. Jadi aku apa-apa tuh kayak hati-hati kalau bicara, hati-hati kalau mengungkapkan sesuatu. Ya beberapa memang ya gengsi juga kan, kita jagalah harga diri gitu. Atau ya kita punya ego juga kan sebagai manusia. Jadi nggak mau ada di situasi yang nggak enak gitu. Tapi janganlah seperti itu banget ya. Apalagi yang berlebihan itu kan nggak enak ya guys. Eh, ya itu sih. Kita lihat lagi lah. Thank you. Oke, ini aku ngerasa ya, sebenarnya ada ya di antara kalian itu ditakdirkan sebagai pemenang. Atau sebenarnya kamu tuh bisa memenangkan hati seseorang. Bisa. Tapi kamu banyak menahan diri di sini ya. Kayak apa ya? Kan Cancer itu lambangnya kepiting ya. Crab gitu. Crab atau kepiting. Nah, jadi Cancer itu lambangnya kepiting. Kepiting itu dalamnya rapuh, luarnya kulitnya keras gitu. Jadi ya begitulah kamu. Gitulah kita ya guys. Nah istilahnya seperti itu. Jadi simbol-simbol itu nggak kebetulan sih dibuat dari zaman dulu ya.
tentang astrologi, perbintangan gitu. Ya, termasuk Cancer. Cancer itu elemen air. Lambangnya kepiting. Ya, jadi kepiting itu di dalam rapuh, di luar keras ya. Karena di luar itu kan kulit ya. Kulit itu kan melindungi. Nah, jadi ya kamu kayak gitu sih. Kamu kayak orang yang di luarnya bisa keras gitu. Kamu bisa terlalu keras sama dirimu sendiri atau kamu bisa jadi keras sama orang lain. Karena kayak ibarat kepiting, di luarnya itu kulitnya keras karena dia melindungi di dalam. Di dalam itu rapuh. Jadi mudah terluka, mudah sakit hati, kecewa, sensitif gitu. Ya elemen air gitu ya. Sensitif ya. Tapi Cancer ini masih ada kerasnya karena kepiting ya. Gitu. Jadi apa ya? Aku ngerasa ya itu tadi, kamu bisa memenangkan hati seseorang, nih kan? Wah, baper deh liatnya. Jadi kayak kamu tuh bisa ngebaperin orang, ya. Orang kalau lihat mata kamu aja, wah, aku tuh baper loh. Aku terbawa perasaan gitu sama kamu. Lihat matamu doang aja udah baper. Lihat senyumanmu ya aku baper gitu, ya. Jadi aku ngerasanya kayak gitu. Kamu bisa aja memenangkan hati seseorang. Tapi di sini kamu kayak orang yang itu tadi layaknya kepiting ya, di luarnya keras, kayak ngelindungi yang di dalam rapuh. Ibarat ya hati aku tuh rapuh ya. Aku tuh mudah terluka, aku sensitif banget. Aku nggak suka di situasi yang kayak memojokkan aku. Aku nggak mau di situasi yang kayak merendahkan harga diriku. Pokoknya aku nggak mau sakit hati aja gitu. Tapi jadinya terlalu keras kan, melindungi yang di dalam hati ini. Akhirnya kalau kita keras di luar, ya itu kadang yang membuat kita kayak mau jadinya merasa bersalah. Beberapa bisa merasa menyesal. Kok aku nggak ngelakuin ini ya? Kok aku nggak ngelakuin itu? Padahal kan aku pengennya begini begitu. Nah itu sih ya. Oke. So apa ya? Aku ngelihatnya ini beberapa dari kita ya, beberapa dari kita. Ya ada yang seperti itu. Memang ada siklus karma di kehidupan kita. Kayak misalnya kita itu adalah orang-orang pilihan. Mungkin kita dipilih gitu ya untuk membayar karma keluarga kita. Mungkin kita dipilih membayar karma kakek nenek moyang atau leluhur gitu ya. Jadi ya rasa-rasa kayak gitu itu ibarat ya itulah sebagai pembayaran karma ya, karma masa lalu, keluarga atau leluhur. Makanya ini ada para Cancer yang punya koneksi spiritual sama seseorang, itu koneksinya udah digariskan dari kehidupan sebelumnya gitu. Misalnya kita berkoneksi sama seseorang, kita ngerasa kayak kok bisa gue punya koneksi yang kayak gini sama orang ini gitu. Maksudnya apa gitu? Kan ini berapa kita bisa mencintai orang yang kayak itu susah loh dimiliki. Atau kita bisa menyayangi seseorang yang kayak itu hubungan rumit loh, itu sulit, tapi kok bisa gue sesayang ini sama dia, kok bisa gue secinta ini sama dia gitu. Iya itu karma leluhur. Makanya nih koneksi ada diwariskan dari leluhur kita. Mungkin leluhur kita di kehidupan sebelumnya itu saling kenal, membawa karma yang sama, mewariskan karma yang sama ke kita. Misal ya mungkin di masa lalu leluhur kita punya hubungan tapi tidak diselesaikan baik-baik. Jadi ya leluhur itu mewariskan karma sama kita. Ya akhirnya kita ada di koneksi yang sama gitu. Makanya ini ada yang kayak kita mencintai, menyayangi seseorang itu kayak rasanya udah lama banget. Kita sayang banget sama dia tuh kayak udah bertahun-tahun lamanya gitu. Padahal belum tentu kan selama itu. Itu sih. Oke. Kita lihat lagi lah ya kan. Aku shuffle dulu kak. Thank you.
Oke. Nah, ini banyak bulan di sini ya. Bulan, oke. Jadi, aku mau scan zodiak. Tapi nanti aku kasih zodiak lagi ya, Kak. Aku ngasih zodiak lagi nanti, guys. Cuma ya, kalau sering dibilang itu zodiak berarti dominan, ya. Kalau sering diucapkan zodiak itu, ya itu dominan ya. Oke. Di sini ada Capricorn, ada Pisces ya. Ini ada Pisces, banyak ya. Terus ada Leo sama Libra dan Scorpio ya. Bisa energi aja. Nanti kita lihat lagi ya. Oke, itu dulu. Jadi di sini ini ada surrender loh, kayak berserah gitu. Seperti yang aku bilang, ya kita bisa mencintai, menyayangi orang yang sebenarnya rumit gitu, sebenarnya sulit, entah faktor dari dalam atau faktor dari luar, kayak kita memang sulit memiliki, atau kayak ya kita tahu diri aja lah, ya kan, kita sadar diri kita siapa, dia siapa, atau jangan-jangan bukan siapa-siapa gitu, tapi kok sayang banget, cinta banget gitu. Tapi ini bisa vice versa loh. Apalagi kalau energi mirror kayak twin flame gitu. Ya, kamu bisa dealing dengan orang yang memendam sama kayak kamu. Ibarat ya udah. Ya lu tahu kan kita sama-sama sayang, tapi kita diam gitu. Atau ya kita tahu kita sama-sama cinta. Cuma karena keadaan atau karena lo belum siap, gua belum siap, atau kayak udah terlambat, atau kayak ya udah semua tinggal kenangan, tinggal penyesalan. Ya mau gimana? Nah, ada yang kayak gitu. Ujung-ujungnya ya at the end kayak surrender aja, pada akhirnya ya kita berserah sama Tuhan. Beberapa ngerasa ya gue mau aja sih berusaha, gue mau aja berjuang, tapi kan itu nggak semudah kata-kata. Kadang kita tuh perang mental loh, kadang kita tertekan batin juga, ada gejolak batin, ada rasa-rasa kayak ya gue tahu ini tuh kayak nggak mungkin, jadi buat apa gue ngelakuin ini itu buat apa gitu ya. Tapi capek memendam, capek loh gitu. Makanya banyak Cancer sering unfinished business sama seseorang. Sering ada koneksi yang kayak belum benar-benar selesai. Entah memang keadaan kayak gitu yang membuat, atau ya memang nggak mau aja menyelesaikan. Karena kita ngerasa ya udah nggak guna juga ngomong gitu. Buat apa? Tapi di satu sisi kayak ngerasa ya gue masih ada urusan sama nih orang. Misalnya ya entah siapa ini ya, kan ada yang rasa-rasanya rasa bersalah gitu. Jadi ya gue pengen minta maaf, atau bisa juga ada yang gue pendam selama ini dan gue belum klarifikasi gitu, gue belum bilang ini itu. Jadi kan kayak ada yang menjanggal ya, istilahnya ya. Ya ada yang menjanggal gitu di dalam hati. Dan itu sakit sih memendam itu ya. Entah ini orang yang dealing dengan kamu atau kamu sendiri bisa seperti itu. Kayak misalnya aku sebenarnya masih pengen ngomong A, B, C, D sampai Z gitu. Tapi kayak buat apa juga, atau aku takut kalau aku ngelakuin ini itu hanya bikin aku kecewa gimana. Kalau nanti aku sakit hati gimana? Kalau nanti ada situasi nggak enak, bagaimana gitu? Tapi kan yang membuat kita seperti itu kan ekspektasi kita gitu, harapan kita. Yang membuat kita kecewa itu karena kita berharap, karena kita berekspektasi gitu. Jadi ya udah ujung-ujungnya ya akhirnya punya kesadaran aja. Kesadaran dalam artian ya sih, orang yang dealing sama kita itu terkadang seperti cerminan kita.
seperti mirror kita ya. Mungkin ya aku begini makanya dia begitu, atau ya dia begitu makanya aku begini. Istilahnya seperti itu. Karena apa yang dipancarkan itu yang dipantulkan sama kita ya. So ya aku ngerasanya koneksi-koneksi spiritual itu ya, termasuk koneksi dari leluhur, itu nggak sekedar bayar karma, tapi juga banyak pembelajaran yang harus kita ambil ya. Kayak misalnya, ya aku sadar aku tuh harusnya memperbaiki diri lagi, atau ya kita bisa men-trigger ya, seperti kita bisa saling berkaca satu sama lain. Ternyata kita itu harus saling evaluasi diri, harus saling memperbaiki diri gitu ya. Ada aja sih hikmahnya ya. Dan aku ngerasa ya ini banyak sebenarnya para Cancer yang miskomunikasi gitu ya. Atau beberapa misunderstanding, banyak salah pahamnya. Misalnya kayak, ya gue sama dia jadinya begini ya karena kurang komunikasi aja gitu. Atau ya gue sebenarnya pengen ngomong ini sama dia, tapi gue nggak ngomong, ya mungkin karena gue nggak enakan. Atau ya ada yang mau gue jujurin ya gue mau jujur tentang ini tentang itu, tapi kayak nggak tersampaikan gitu. Akhirnya kita menggantung gitu aja, lost gitu aja, padahal ya aku sayangnya sama kamu gitu, aku maunya kamu ya. Sedih loh sebenarnya. Oke, kita lihat lagi. Nih kan, wah, eh jadi apa ya, kalau aku lihat ini tuh ada beberapa dari kita ya, atau ini orang yang dealing sama kamu, atau bisa juga ini kamu ya, bisa Cancer atau orang yang dealing dengan Cancer ya. Kita kan hidup ini kadang nggak pengen capek ya, kita hidup ini kadang ngerasa nggak mau yang ribet gitu, jadi kita cari yang instan aja. Atau ya udah, mungkin gue main ini aja kali ya. Ya gue udah tahu orang yang ini kayaknya yang cocok buat gue, atau ya mungkin gue udah lebih tahu ada seseorang yang gue udah kenal banget dan gue ngerasa kayaknya itu aja sama gue, tapi apa gitu, bukan dia. Karena ini kamu sebenarnya punya cinta sejati, tapi kamu sering denial, kamu sering menolak perasaanmu itu, atau kamu menahan perasaanmu itu. Ya it's okay, hidup harus realistis ya. Tapi kita harus tahu juga kapasitas kita. Contoh, gue orangnya baperan ya, gue orangnya bawa perasaan, gue orangnya deep banget soal feelings ya, perasaan. Jadi orang seperti kita itu sebenarnya susah bahagia sama orang yang gak kita cinta gitu. Kita sebenarnya susah bahagia kalau kita hidup sama orang yang sebenarnya bukan itu yang kita mau ya. Karena ini ya itu about feelings ya. Semua tentang perasaan ya. Cancer kan elemen air itu perasaan ya. Kalau kita punya karakter kayak, ya gue udah lahir sebagai seorang Cancer misalnya, ya gue udah tahu gue tuh orangnya apa-apa tuh pakai perasaan. Jadi sama kayak kalau gue sayang sama orang itu kan pakai perasaan. Berarti kalau hidup ini dijalani pun pakai perasaan. So kalau kita mau mempunyai pasangan, pastikan dulu kita punya perasaan sama dia gitu. Kalau sekedar kayak ya udahlah, kan harus realistis ya. Ya udahlah kan, cari jalan aman aja, daripada gue sama yang ini nanti insecure, gue sama si itu nanti gue ngerasa nggak pantas gitu. Tapi ya udah gitu, kita terima aja konsekuensinya. Makanya ini berapa, sorry to say, kayak maaf ngomong ya, maaf kata,
kita bisa loh menyesal berpasangan dengan orang yang nggak benar-benar kita cinta gitu. Kita bisa sebenarnya akhirnya sedih ya karena kita tidak bersama orang yang sebenar-benarnya kita cinta gitu. Contoh ya gue sedih aja, yang gue mau tuh dia gitu. Perasaan gue gede banget nih sama dia, ya gue maunya dia lah gitu kan. Ya tapi ya itu kayak loss aja, kayak ibarat ya gue nggak mau sakit atau ya gue nggak mau capek gitu. Ya akhirnya ya udah, ini beberapa ya, sorry to say lagi, maaf kata, ya kita bisa ujung-ujungnya merasa sedih kalau kita tidak berpasangan sama orang yang kita cinta gitu. Oke. Nih, kuat banget ini. Akhirnya ini beberapa ada yang selalu gagal move on gitu. Selalu susah melupakan. Ini bisa vice versa ya. Entah siapa yang seperti itu. Jadi bawaannya terkoneksi sama orang masa lalu. Bawaannya ya punya deep feeling itu sama orang masa lalu, punya perasaan yang dalam itu ya itu sama orang yang berlalu itu ya, mau kalian udah lama lah mau enggak, tapi kayak kalau kamu ngerasa koneksimu paling besar sama dia, yaitu koneksi past life kamu, itulah koneksi yang dibawa dari leluhur itu. Jadi ya begitu sih. Oke? Sedih banget ini ya. Dan aku ngerasa ini beberapa ada kita yang ditakdirkan kayak ya mungkin kita ngelakuin sesuatu, kita nggak mau egois gitu ya. Memang kita manusia, kita punya ego, tapi kita juga nggak mau terlalu egois ya. Kita nggak mau terlalu egois berlebihan. Jadi ini berapa kalian ya, sebenarnya kamu juga ingin membahagiakan orang-orang di sekitarmu, terutama keluarga, dan paling terutama adalah ibu ya. Jadi ya mungkin karakter aku aku kayak gini juga ya karena keluarga aku sih, terutama ibu aku ya. Atau aku pengen bahagiakan keluarga, pengen bahagiakan orang-orang yang aku cinta gitu. Makanya aku mau ngelakuin ini, ngelakuin itu. Atau apa ya kadang adalah desakan-desakan ya dari orang yang aku rasa ya itu sayang sama aku, padahal yang berhak mengambil keputusan kan aku, yang tahu aku bahagia atau tidak ya aku. Nah itu ujung-ujungnya ada kesadaran bahwa kamu harus tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Kamu harus tahu jati dirimu. Kamu harus tahu tujuan hidupmu itu apa. Kamu harus tahu apa yang kamu mau, siapa yang kamu mau gitu. Supaya hidup ini jelas gitu arah dan tujuannya. Jadi kayak aku rasanya ya kamu harus bisa menentukan pilihan. Ini berapa kalian ya? Mungkin kamu bisa aja dihadapkan dengan 2 pilihan, 3 pilihan atau berapa pilihan lah. Ini berapa bisa dealing dengan orang lama, orang baru gitu. Atau nggak harus lama baru sih, tapi lebih kayak ya gue udah yakin sama si ini aja, kayaknya sama ini instan, sama ini bisa gue kendaliin, sama ini kayaknya nggak sakit hati, sama ini kayaknya nggak capek, nggak berjuang gitu. Tapi ya tanyakan sama diri sendiri, yang kita mau itu yang itu atau yang lain ini, yang punya koneksi ini. Nah tanyakan pada diri sendiri ya. Tapi kalau kamu ngerasanya udahlah gitu, realistis aja, mbok ya silakan. Semua kembali ke diri masing-masing ya. Kalau kamu rasanya ya aku harus kayak orang-orang dong, orang-orang kan ya realistis kan gitu, sesuai kenyataan aja ya nggak apa-apa, itu hak kamu gitu. Tapi kita harus lihat kapasitas kita itu terlahir sebagai orang yang seperti apa. Kalau kita tahu iya sih gue orangnya apa-apa tuh harus pakai perasaan, jadi ya gue harus punya pasangan yang benar-benar ya gue punya perasaan sama dia gitu ya, supaya hubungan itu nggak boring ya, supaya hubungan itu nggak membosankan. Makanya di sini ada yang kayak kadang kita ya udah sama yang instan ini aja lah, yang kita rasa nggak capek gitu.
Atau ya udah demi membahagiakan inilah, aku mau bahagiakan keluarga, bahagiakan orang tua, atau ya udahlah mungkin ya gini aja sesuai dengan standar-standar dunia ini gitu. Tapi tanyakan sama diri sendiri, kita bahagia nggak? Terus ujung-ujungnya membosankan nggak gitu? Atau sama kayak kita menentukan passion ya, sama kayak kita menentukan langkah kita mau di bidang apa, bagian apa. Itu kan ya bagusnya jangan desakan orang gitu. Jangan karena kita rasa ini aja lah gitu. Ya kita harus lihat juga ke dalam diri gitu. Ini sesuai nggak sama kita. Kalau nggak ya jangan dipaksakan gitu ya. Oke, kita lihat lagi. Wah, ini ada Pisces, Scorpio, Cancer ya, Taurus, Virgo, ada Capricorn, Leo, Sagittarius, Aries. Oke, ini ada elemen air juga ya. Wah, kalau elemen air sama elemen air ya, itu perasaannya dalam banget itu kayaknya ya. Oke lah. Nah, elemen air lagi. Ini mungkin ada sesama elemen air, tapi bisa juga elemen air ini kamu ya. Kamu punya perasaan yang dalam lah gitu, seperti air ya. Oke. Nah, jadi ini yang kuat Leo ya. Ada Capricorn, Pisces, Cancer, ada sesama Cancer mungkin ya. Oke, Virgo, bisa energi aja. Nanti kita lihat lagi ya. Ya gitu. Ini elemen air kuat banget ya. Entah ini energi kamu, tapi beberapa sesama air. Jadi ya ada deep feelings ya, ada perasaan yang dalam aku lihatnya. Aku ngerasa ya, namanya elemen air. Air itu ya, air itu kalau kita pegang, itu sebenarnya nggak bisa digenggam, tapi membekaskan. Misalnya kayak gue pegang air nih ya, gue megang air misalnya ya, air itu nggak bisa gue genggam gitu, tapi ada bekasnya. Ya tangan gue basah dong, ya kan? Ilustrasinya gitu. Atau ya aku ulangi ya, misalnya aku megang air gitu kak ya, aku megang air ini nggak bisa aku genggam, nggak bisa. Tapi bekas di sini basah ya, basah ini ya, itulah perasaan itu. Ibarat kayak ya gue pengen ngegenggam seseorang, tapi nggak bisa sepenuhnya gue genggam gitu ya, tapi membekas. Ibarat ya kalau aku bisa ngomong ya, aku misalnya dealing sama kamu nih Cancer, aku nggak bisa selalu menggenggam kamu ya. Kamu maunya apa, maunya gimana, membuat keputusan seperti apa, kan itu terserah kamu ya. Tapi kamu membekas loh, membekas banget buat aku. Sama kayak air yang aku genggam itu, nggak bisa aku genggam banget ya, nggak bisa aku genggam terus, tapi membekas banget gitu. Jadi ya kamu tuh membekas di hati orang. Nah gitu. Oke, elemen air seperti itu. Jadi ya namanya juga air ya, aku ngerasa bukan berarti kita ngelakuin hal-hal yang seenak omongan orang juga gitu ya. Tapi apapun itu ya, kita membekas di hati orang ya. Kamu membekas di hati seseorang, tapi ya ini bisa vice versa. Bisa juga kalau kamu dealing dengan seseorang ya, apalagi kalau dia air ya, di birth chartnya mungkin ada elemen air
Ya air itu kan susah digenggam, tapi dia membekas gitu. Kayak baper loh kalau sampai tangan kita basah gitu ya. Ya baper karena ada bekasnya. Gitu maksudnya, ya. So di sini beberapa kalian kamu bisa ditakdirkan dengan hal-hal yang membingungkan, ya. Entah kamu akhirnya dihadapkan dengan dua pilihan, entah kamu akhirnya dihadapkan dengan dua opsi. Itu minimal loh, bisa lebih dari dua. Kayak gue ada pilihan nih, ya. Orang yang ini, orang yang itu. Nah, kalau orang yang ini ya worth it lah, layak gitu. Tapi gue nggak terlalu cinta sama nih orang, ya. Gue nggak terlalu sayang sama nih orang. Nah, terus ada juga nih orang yang lain, tapi gue ngerasa kayak nggak worth it gitu, kayak nggak mungkin. Ya gue juga nggak mau capek gitu berjuang. Tapi gue sayang sama dia, gue sayang banget sama dia, ya. Ini yang paling ngebekas di hati gitu. Ya itu, kamu dihadapkanlah dengan kebingungan itu, ya. Itu sih. Wah, sedih banget ya. Dan aku ngerasa di sini ini beberapa dari kita bisa punya inner child atau kita dealing dengan orang yang punya inner child. Inner child itu luka di masa kecil ya, luka ketika kita masih kecil, masih anak-anak gitu ya. Kayak yang aku bilang tadi, ya aku punya luka gitu, aku punya luka masa lalu, aku pernah dibully, aku pernah direndahkan, diremehkan sama orang, entah itu dari teman, dari keluarga, atau dari masa lalu ada yang gak enak. Jadi aku ngerasa kurang percaya diri aja gitu. So kalau misalnya aku cinta, aku sayang sama seseorang, aku tahu diri aja gitu. Kalau aku rasa enggak mungkin ya udah gitu. Akhirnya aku diam. Tapi itu menyakitkan memang. Sakit banget sebenarnya, ya. Nih, beberapa kalian kamu jadinya bisa stuck dengan seseorang ya. Karena ini beberapa unfinished business tadi, kayak ada yang belum selesai baik-baik, belum terungkap atau ya ada unek-unek yang belum tersampaikan. Jadi kayak ngerasa kalau ditahan terus ya udah jadi susah melupakan. Beberapa ini jadi susah move on. Ini bisa loh bertahun-tahun. Bahkan ada sampai kita udah tua, kita masih kepikiran gitu. Kadang ngerasa belum selesai aja atau ada yang belum tersampaikan. Itu sih. Ada yang kayak gini juga aku rasanya ya. Misalnya kita rasakan nih di intuisi, di kata hati. Aku tahu orang ini cinta sama aku, orang ini sayang sama aku, tapi aku nggak mau ngomong sih, aku nggak mau buka pembicaraan, ya biar aja dia yang ngomong sendiri gitu. Tapi kalau kita nggak nanya, gimana mau dijawab ya? Ini berapa konteksnya energinya mirror sih, mirrornya parah banget. Jadi kayak ya udah tunggu-tungguan aja, tunggu-tungguan, pasif-pasifan, diem-dieman. Ini ada yang bisa bertahun-tahun loh kasusnya. Kayak orang yang ya gue nggak mau bicara duluan gitu. Biar aja nih orang yang bicara gitu. Tapi akhirnya gitu-gitu aja terus ya. Sampai akhirnya sadar diri bahwa kayak gue kenapa gitu. Gue bertahun-tahun stuck sama nih orang. Ya karena itu tadi. Gak ada yang mulai komunikasi. Gak ada yang mulai bicara. Makanya itu kayak ngebayar karma gitu loh. Makanya aku bilang ada koneksi leluhur ya. Ya kita ngebayar karma di situ. Kalau mau membereskan itu ya bereskan, selesaikan gitu. Oke, thank you. Nah, ada Taurus ya, Capricorn, Leo. Ada Pisces, Sagittarius ya. Oke.
Ini yang kuat Leo ya. Leo, Scorpio, Pisces itu kuat banget ini ya. Oke. Ada Libra. Taurus juga kuat ya. Oke. Ini beberapa ada Aquarius, ada Gemini. Gemini Aries ya. Aries, oke. Cuma yang kuat aku tadi lihatnya Leo, Scorpio, Pisces ya. Ya bisa energi aja, oke. Jadi di sini aku ngelihat kamu kamu bisa surrender gitu, berserah. Tapi ada nih beberapa yang kayak pasrah aja gitu, pasrah. Oh, tapi takut kehilangan gitu. Ini bisa cancernya atau orang yang dealing dengan cancer. Kayak tarik ulur ya. Ibarat ya udah lu jalanin aja hidup lo gitu. Tapi gue juga nggak mau sih kehilangan lo. Gimana nih ya? Ya gue stres sendiri gitu. Gue bingung sendiri. Cuma ya kamu tuh pintar mengendalikan diri ya. Kamu pintar menahan dirimu. Ini beberapa cancer, yaitu kamu dengar intuisi, tapi kamu juga harus lihat ya, itu ego atau intuisi. Itu harus dibedakan. Ini berapa ada yang kayak gitu, atau ini vice versa. Jadi ada seorang yang kayak, aku dengar intuisiku aja. Kalau aku ngerasa nggak yakin ya aku nggak ngelakuin gitu. Ibarat ya memang sih gue mau ngomong tapi gue nggak yakin gitu, ya udah gue tahan aja, ya gue bisa menahan diri begitu. Tapi itu di situ intuisi atau ego sih. Nah beberapa jadinya bingung soal itu karena di sini aku ngerasa akhirnya kamu capek gitu, kamu lelah. Ada masa dimana iya, kamu jadi ingin dengan orang itu lagi dan lagi. Ini berapa ada siklusnya kayak ya gue bisa kesini kesana tapi gue mentoknya sama nih orang. Ujungnya yang gue pikirin ya orang ini lagi dan lagi gitu. Ya itu sih. Ini ada twin flame banget ya. Koneksinya kayak anak kembar gitu. Makanya kayak anak kembar ya, meskipun jalan hidup kita beda, tapi ujung-ujungnya kita saling mencari. Ujung-ujungnya ada rasa-rasa kepo, penasaran, kabar dia gimana ya? Dia bahagia nggak ya? Dia sama siapa? Dia sama si itu nggak? Dia langgeng nggak ya sama si itu? Ya ada rasa-rasa kepo, penasaran gitu. Karena kayak anak kembar, ya anak kembar kan gitu. Jalan hidup bisa beda tapi kayak ya ujung-ujungnya ya gue pengen tahu kabar lo kayak gimana gitu. Oke. Dan aku ngerasanya di sini kamu memang penyayang sama keluarga, terutama orang tua ya. Ini beberapa cancer ada yang rela ngelakuin apa aja demi orang tua. Jadi kalau orang tua bilang gini gitu ya udahlah. Kalau itu bagusnya ya udah dijalani. Tapi kembali lagi sesuai enggak dengan keinginan hati gitu. Dan aku rasa ada juga ya beberapa kalian kamu mau mendedikasikan dirimu untuk keluarga, untuk orang tua. Ya ini beberapa kalian mau-mau aja sih. Kalau memang harus berkorban, berjuang. Beberapa bisa menjadi tulang punggung keluarga ya. Beberapa kalian bisa jadi tulang punggung atau orang yang diandalkan gitu. Apalagi kalau ini kamu orangnya keibuan, kebapaan ya. Kamu bisa diandalkan sebenarnya. Oke. Dan aku ngerasa sebenarnya kamu ditakdirkan juga sebagai orang yang punya keberuntungan ya. Bisa kok kamu punya hoki.
Yang penting kamu menanam kebaikan aja, supaya yang kebaikan itu datang ke kamu. Karena hoki atau keberuntungan yang sebenar-benarnya itu alangkah baiknya ya, sesuai dengan tabur tuai. Apa yang ditabur, ya itu yang dituai gitu. Jadi ya, mudah-mudahan kamu baik ya, kamu dapatlah hal-hal baik ya. Oke, kita lihat lagi. Wah, durasi ya. Cancel. Oke. Jadi di sini aku ngerasa kamu itu ditakdirkan sebagai orang yang bisa membawa cahaya, membawa cinta gitu, ya. Kamu pun bisa memberikan keadilan. Ini beberapa tentang karma. Mungkin kamu orangnya spesial, kita tuh orangnya spesial ya, orang-orang terpilih. Makanya kita diutus untuk bayar karma keluarga kita, karma leluhur gitu. Cuma di sini ya, aku ngerasa kamu bisa bersikap adil. Adil itu bukan hanya ke orang lain, tapi kamu juga harus adil sama dirimu sendiri. Contoh, gue tahu gue harus ngebahagiain ini ya, gue harus ngebahagiain ini itu. Tapi kan gue juga harus ngebahagiain diri sendiri kan. Nah, harus sayang juga sama diri sendiri. Dan aku ngerasa kamu tuh bisa sih menjadi orang yang punya karir yang cemerlang gitu. Tapi memang banyak fase demi fase itu merubah kamu menjadi pribadi lebih baik lagi ke depannya. Lebih hebat dan lebih berkualitas. Jadi ya nggak apa-apa, ibarat kayak mencari jati diri ya. Sama kayak mencari passion. Ujung-ujungnya kamu akan menemukan mana bakatmu, talentamu yang sebenarnya. Yang bisa menghasilkan uang gitu ya. Oke, kita lihat lagi. Thank you. Nih kan, wah. Nih, perasaan kamu naik turun, naik turun. Kamu tuh kadang kalau baik, baik banget sebenarnya. Tapi kalau, ya gitulah. Kita bisa juga jadi monster gitu ya. Kamu kalau lembut, lembut banget. Tapi kamu kan ibarat kayak seorang kepiting. Seorang. Kok seorang ya? Ibarat kayak seekor kepiting gitu. Ya. Ya, di luarnya bisa keras gitu. Jadi jangan terlalu keras sama diri sendiri, supaya kamu jangan keras sama orang ya. Atau kebalikannya juga bisa, kamu jangan terlalu keras ke orang, supaya kamu jangan keras sama diri sendiri. Ibarat ya gue harus kayak gini kayak gitulah. Menurut pengaruh dari luar ya, gue harusnya kayak gini, gue harusnya kayak gitu. Tapi kok gue jadi nyakitin diri sendiri ya? Kok gue jadi keras banget sama diri gue sendiri? Padahal ya gue berhak bahagia dong. Gue berhak sama si ini si itu, atau ya gue sayangnya sama ini, gue cintanya sama ini. Ya gue harusnya sama si ini dong, si ini atau si itu, entah siapalah itulah ya kan. Nah, bisa ini bisa itu. Gitu kak. Dan aku ngerasa hidup kamu itu bakalan dihadapkan dengan beberapa pilihan, atau bahkan bisa banyak pilihan. Kayak kamu akan dihadapkan, misalnya aku harus mikirin dia, mikirin kerjaan, keuangan, belum lagi mikirin keluarga, teman, belum lagi ada pihak ketiga, keempat, semua harus dipikirkan. Jadi kayak ambiar aja gitu ujung-ujungnya. So ya, kamu harus bisa tegas mengambil tindakan, tegas mengambil keputusan gitu. Terus di sini ya, kayaknya kamu itu perlu berdamai dengan seseorang ya. Ini berapa kalian ada yang berkonflik ini udah bertahun-tahun. Konfliknya nggak harus konflik yang barbar gitu ya, tapi lebih kayak konflik batin itu adalah paling enggak ya.
Misalnya aku ada konflik batin sama dia, ya mungkin aku harus berdamai sama dia. Ya mungkin salah satu harus membuka pembicaraan. Karena di sini diminta untuk saling memaafkan. Ibarat ya, kalau kita ada di posisi yang salah, kita harus minta maaf. Tapi kalau kita ada di posisi yang disakiti, kita dikecewakan, ya kita harus memaafkan gitu, ya. Oke. Dan aku ngelihatnya apa ya? Ya kita tuh ini banyak yang berkoneksi sama cerminan, sama mirroring ya. Orang yang mirroring sama kita. Kita lihat dia tuh kayak berkaca gitu ya. Kamu lihat dia seperti berkaca. Ini berapa ngacanya itu lebih kayak introspeksi diri, tapi bisa juga untuk mencintai diri sendiri. Kayak misalnya ya, ini entah cancernya atau orang yang dealing dengan cancer, ada yang rasanya kayak, ya aku ngerasa berkaca sama kamu, aku ngerasa bercermin sama kamu, ya ternyata aku tuh banyak salah, aku harus introspeksi diri. Mungkin selama ini aku kekanak-kanakan, aku childish, egois ya. Ya akhirnya aku perlahan mau belajar dewasa. Tapi ada juga yang kayak yang bercerminnya, ya aku berkaca sama kamu, aku bercermin sama kamu kayak aku jadi tahu betapa berharganya aku. Aku jadi tahu aku harus mencintai diriku sendiri. Karena selama ini aku terlalu banyak mendedikasikan diri, terutama sama kamu ya. Misal ya aku banyaklah ngelakuin ini, ngelakuin itu. Aku memberikan yang terbaik untuk kamu. Aku berusaha berkorban untuk kamu. Ya aku sampai lupa sama diriku sendiri. Kayak aku jadi capek tenaga, capek pikiran. Aku juga terganggu soal kesehatan gitu. Ya akhirnya aku sadar aku harus berkaca dengan kamu supaya aku mencintai diri sendiri. Aku harusnya jangan lupa sama diriku sendiri. Meskipun aku mencintaimu gitu ya. Kok sedih banget ya ini ya. Jadi aku rasanya kayak gitu. So, aku ngerasa apa ya? Ini ujung-ujungnya ya. Aku rasa ada di antara kalian nanti dipertemukan gitu ya. Ini berapa kalian Cancer dan orang yang dealing sama Cancer, ini ujung-ujungnya akan ada pertemuan spesial. Bisa itu pertemuan untuk menyelesaikan atau membereskan urusan kita. Kita harus bicara gitu ya. Tapi ada juga yang dipertemukan nanti untuk penyatuan. Kayak misalnya kita mungkin aja sampai pernikahan. Ada yang kayak gitu. Ya pokoknya ini ada nih pertemuan lagi lah. Karena ini harus ada yang dibereskan. Terutama soal siklus karma itu. Ada yang kayak kalau nggak dibereskan sekarang, nanti akan dipertemukan lagi di kehidupan selanjutnya. Ada yang seperti itu. Pokoknya ujung-ujungnya ketemu sih, aku lihat. Oke lah, ya kita langsung aja. Wah durasi ya. Wah durasinya. Ya nggak apa-apa lah. Oke, huruf dulu. Aku mau ngasih huruf. Ini berkaitan siapa ya? Bisa Cancer, orang yang dealing sama Cancer, bagian hidupnya Cancer atau takdirnya Cancer ya. Ya itu. Oke. Huruf. Ada R, I, S, M. Ini ada X ya. X itu ada yang lama ya. G,
T, O, ada U, ada V, ada huruf D, ya, ada F. Oke, kelihatan ya, F, H, A, K, ada B, J, ada huruf E. Oke, itu ya. Kemudian bulan berkaitan. Ini ada bulan November, Maret, ada Mei, ada September, Desember, ada bulan Oktober, ada Juli, ada Februari. Oke, ini bulan. Sekarang zodiak ya. Zodiak yang berkaitan ya. Ada Scorpio, ada Taurus, Leo, Sagittarius, Capricorn, ada Aquarius, ada Aries, ada Pisces. Oke, Pisces ya. Jadi sampai sini dulu. Ini berapa aja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.